Marshall berkata dengan serius, "Duncan, jika ini tentang uang, lihat saja jumlahnya, bukan proporsinya, itu nakal." Duncan terkejut dan bertanya, "Apa maksudmu?" Marshall dengan santai berkata, "Biaya mengganti karpet seperti itu di keluarga Polan. Proporsi aset keluarga Polan, pada dasarnya sama dengan kamu mengganti kantong sampah di tempat sampah rumahmu. Diganti dengan kantong baru, jadi ketika kamu mengganti kantong sampah sakit hati?" Dan Duncan menampar bibirnya dan mengutuk, "Biarkan kamu berpura-pura lagi." Marshall merinding, hanya mengatakan yang sebenarnya. Sambil berbicara, semua orang datang ke ruang makan satu demi satu. Nicholas menyapa Duncan di depan dan mempersilakannya duduk di sebelahnya. Karena Marco telah menyapanya sebelumnya, jadi segera setelah semua orang duduk, staf layanan segera membawa makanan yang sudah disiapkan satu demi satu. Markus mengambil inisiatif untuk meminta seseorang membawa sebotol anggur putih lagi. Berniat untuk bergabung dengan kakak laki-lakinya dan menemani Duncan minum-minum. Nicholas tampaknya sangat prihatin dengan kesulitan Duncan saat ini. Dan terus bertanya padanya apa yang terjadi baru-baru ini. Duncan tidak baik untuk mulai berbicara lebih banyak, tetapi hanya samar-samar mengatakan bahwa dia belum menangani beberapa kasus besar baru-baru ini. Nicholas melihat bahwa dia tidak ingin berbicara lebih banyak, jadi dia tidak bertanya lagi. Duncan karena sifatnya, biasanya tidak memiliki banyak teman. Ditambah ibunya pergi lebih awal, ayahnya menariknya sendirian. Dan tidak diperpanjang, sehingga menyebabkan Duncan juga memiliki saudara kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, istrinya membawa anak-anaknya ke Houston, dia sendirian di New York, lebih terisolasi. Meskipun keluarga dari generasi ayahnya, hubungan dengan keluarga Polan sangat baik. Tapi harus menggantung celah yang besar, jadi Duncan tidak terlalu bagus dalam hal obrolan. Jika bukan karena pukulan yang diterima Marshall ketika dia mencoba membeli pil permajaan di Indonesia beberapa waktu lalu. Dan kebetulan Duncan terjebak dengan kasus penculikan Zachary. Keduanya sebenarnya tidak memiliki banyak kesempatan untuk sering bertemu. Karena itu, sekarang duduk di antara keluarga Polan, Duncan yang kesepian. Juga menemukan perasaan betah di sini, dan depresi di hatinya juga melunak beberapa poin. Saat sedang bertukar kacamata dengan Marshall, Marco, dan Marvel, Duncan menerima pesan teks. Pesan itu dikirim oleh bawahannya, di mana pihak lain mengatakan bahwa dia telah mengetahui identitas pemilik toko angsa panggang melalui seorang informan di Pulau Hong Kong. Duncan tiba-tiba tersentak dan buru-buru minta diri untuk pergi ke kamar kecil. Dan keluar untuk menelepon balik pihak lain. Begitu panggilan telepon masuk, dia bertanya, "Apa penemuan baru itu?" Sisi lain di telepon berkata, "Kepala, pemilik toko angsa panggang, nama aslinya adalah Hedisa Songko. Sekitar 20 tahun yang lalu dia pindah dari Pulau Hong Kong ke Amerika Serikat secara ilegal. Sekarang kita melihat dia menjalankan sebuah restoran kecil. Di tahun-tahun sebelumnya dia memiliki nama di bidang keuangan. Dia telah kembali dari Amerika Serikat setelah belajar di Hong Kong. Tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu di Hong Kong, dia menyinggung seorang Taipan lokal." Sisi lain menambahkan, "Anda tahu Hedi ini, pada tahun-tahun di Hong Kong dia bisa dikatakan terkenal. Dia melakukan hal besar yang membuat seluruh Hong Kong membicarakannya bahkan sampai hari ini. Dia menculik pacar orang kaya itu, keduanya meringkuk bersama ke Amerika Serikat." Sialan. Duncan menampar bibirnya dan menghela nafas, orang ini masih anak cinta sialan. Ya. Sisi lain berkata, "Oh ya kepala, saya juga menemukan satu hal. Pria ini dan bintang besar bernama Gemagu memang kenal. Dari informasi feedback informan, disebutkan Askaragu, yaitu ayah Gema, untuk urusannya pergi ke Hong Kong untuk bertemu dengannya." Duncan mendengar ini, mau tidak mau mengerutkan kening, dan berbicara. Ini sepertinya bulat ah. Jadi, Gema bintang besar ini. Dia akan pergi ke toko angsa panggang kecil di Indonesia Ton, itu juga logis. Ya.
Pihak lain berkata, saya juga berpikir itu cukup logis. Pikirkan kalimat ini seharusnya tidak ada hubungannya dengan penculikan Zachary, jadi aku bergegas melapor padamu. Duncan berkata dengan nada mencela diri sendiri, saya sudah pensiun lebih awal. Bagaimana kita bisa membicarakan apa yang harus dilaporkan, jika Anda memiliki perkembangan terbaru dalam kasus ini di masa depan? Dalam hal tidak melanggar aturan, ungkapkan sedikit padaku dengan tepat. Konfirmasi identitas Heidi justru membuat Duncan sedikit kecewa. Dia ingin mendengar beberapa informasi yang luar biasa, jenis informasi. Itu membuat orang terdengar dan merasa bahwa pasti ada sesuatu di dalamnya. Namun, informasi yang dikembalikan oleh bawahannya segera menghilangkan keraguannya tentang Heidi. Sebagai seorang detektif veteran, dia tahu betul bahwa seseorang dapat menyamarkan masa kini. Namun sulit untuk mengubur masa lalu dengan segala jejaknya. Inilah sebabnya mengapa banyak penjahat, bahkan jika mereka telah membersihkan diri dan menjadi orang sukses yang dikagumi semua orang, akan tetap berakhir di penjara karena kejahatan masa lalu mereka. Urusan Heidi dari 20 hingga 30 tahun yang lalu digali, cukup untuk menguatkan hubungannya dengan Gemma. Karena itu, wajar bagi Gemma untuk pergi ke toko angsa panggangnya untuk makan malam. Dan Sarah di toko angsa panggang ketika makan mendengar Marshall berbicara tentang penyakit kritis Nicholas. Dan kemudian dia bergegas dari ribuan mil untuk memberikan obat, ini masuk akal. Adapun mengapa Heidi ini dengan sengaja menghancurkan pengawasan. Hati Duncan juga memiliki penjelasan yang sangat masuk akal, lagi pula Gemma adalah bintang besar. Masa lalu Heidi membuktikan bahwa dia bukan orang biasa, bahwa dia merasakan sesuatu yang salah. Untuk melindungi privasi Gemma, dia berani menghancurkan kamera keamanan, ini juga masuk akal. Karena masuk akal, itu berarti garis ini tidak perlu lagi dikejar. Karena itu, Duncan hanya bisa berharap polisi bisa terus menggali lebih dalam petunjuk dari catatan Mick Front. Saat ini, hanya satu petunjuk ini yang merupakan arah penyelidikan yang relatif jelas. Namun, pihak lain saat ini, dengan nada tidak berdaya berkata, Allen, penggantimu Bruno, hari ini ada pertemuan dengan kami. Kasusnya, arah penyidikan berubah menjadi identitas korban, serta penyelidikan detail spesifik korban yang diculik. Kelompok V, yang di atas juga melewati gas, artinya tidak mengganggu. Jadi garis depan catatan Mick, pada dasarnya tidak akan periksa lagi. Duncan tidak bisa tidak bertanya. Front bencana membunuh begitu banyak orang di New York, dan mereka tidak akan menyelidikinya. Ya. Pihak lain berkata, semakin Anda menyelidiki masalah ini, semakin rumit jadinya. Dari wali kota hingga direktur, tidak disarankan untuk menyelidiki lagi. Duncan bertanya lagi, mereka yang terbunuh semuanya adalah anggota langsung dari keluarga terkenal, dapatkah mereka menelan kemarahan ini? Pihak lain berkata, Anda tidak tahu, keluarga almarhum telah datang untuk bertemu secara pribadi. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka tidak ingin melanjutkan penyelidikan. Semakin banyak penyelidikan terhadap reputasi keluarga, semakin besar dampaknya. Jadi mereka sekarang ingin menjadi seperti keluarga V, cepatlah datang dengan sejumlah uang untuk memberi kompensasi kepada para korban. Sesegera mungkin untuk membiarkan masalah ini selesai dan untuk menyelamatkan reputasi mereka. Duncan tertegun sejenak dan berkata begitu saja. Kalau begitu, kasus Zachary dan orang-orang ini terbunuh pada dasarnya seperti ditutup secara internal. Ya memang begitulah sifatnya, hanya saja tidak akan diumumkan ke publik seperti itu. Duncan langsung sangat kecewa, dia berbicara. Raya Sucipto melarikan diri, front catatan Mick tidak lagi diselidiki. Heidi itu juga tidak punya masalah, maka pada dasarnya tidak mungkin kasus ini terungkap. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.